Nama asli dalam KTP Meni Marlaya, tapi ada nama muslim juga, namanya Fatimah Ajara. Bagaimana kehidupan spiritual sebelum mengenal Islam? Saya sering melayani di gereja, seperti pelayanan kayak single dalam pelayanan, sama pelayanan dalam Alkitab juga. Lebih yakin dan percaya, pokoknya lebih aktif banget, nggak pernah ketinggalan masalah pelayanan dalam gereja sebelumnya. Bisa disebut aktivis gereja ya? Ya. Apakah Mbak pernah memiliki pandangan negatif terhadap Islam sebelumnya? Mohon maaf, sebelumnya emang benar kurang suka dengan agama Islam. seperti yang apa yang dilakukan Sari itu. Sebenarnya memang kurang suka karena di kampung saya itu, di situ kan mayoritasnya di situ semua non muslim. Jujur saja kayak kurang respect sama orang muslim. Begitu juga dengan seorang muslim kayak kurang suka dengan kita, jadi agak berlawanan gitu. Kenapa? Kurang sukanya kenapa? Berarti yang nggak bisa dimakan atau yang diharamkan itu nggak bisa dimakan babi. Jadi itu kayak agak menjanggal dengan kita, kok bisa ya agama Islam itu nggak bisa dilarang makan yaitu babi, padahal semua hewan itu adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Tuhan gitu. Kenapa dilarang begitu ya? Apa momen atau peristiwa pertama yang membuat Mbak Fatimah tertarik pada Islam? Momen saya itu sebelumnya kan saya pernah di sekolah SMA di Nias. Ada salah satu teman saya dari Kota Padang, dia itu seorang laki-laki, dia itu agama Islam Muslim. Nah, dia itu cuma sendirian dong, di seluruh murid itu cuma sendirian di agama Muslim. Jadi pada selalu jujur aja kayak mengetawain, agak lucu gitu. Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa ngikutin kita aja? Ini. Jadi dari situ saya berpikir, apa segitu bangetkah kita membenci yang namanya seorang Muslim? Saya seperti ajaran-ajaran gitulah. Nah, karena dari situ tuh pengen tahu kayak gimana perbedaan agama itu, kok bisa ada sedikit yang menjanggal gitu kan. Setelah tahu gitu ya, apakah ada merasa mendapatkan jawaban dari misalkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa Islam seperti itu, kenapa Islam seperti ini? Saya tahu setelah saya mualaf itu di Kota Padang. Saya merantau di Kota Padang sejak tahun 2017, pas akhir lulusan SMA. Nah, saya merantau di situ sambil pengen mau bertanya-tanya, tapi ternyata mungkin namanya ujian ya. Ternyata saya banyak ujian di situ, namanya itu sakit-sakit. Saya pernah kerja di Kota Padang itu, ada seorang beliau, bos saya sendiri, dia itu agama Islam. Nah, saya sering bertanya-tanya, Bu, mau bertanya, agama Islam itu sama non-Muslim itu perbedaannya kayak gimana? Tapi seorang beliau, dia nggak kasih jawaban panjang lebar, cuman dia kasih tahu, lihatlah di YouTube, gitu kan. Tapi nggak berapa lama kemudian, ya yang seperti yang dibilang seorang beliau, katanya saya sakit gitu. Ternyata ada seorang yang seperti ustadz gitu kan. Saya bertanya tentang, yang pertama yang saya tanya, kenapa di dalam Islam itu dilarang makan babi, itu haramnya macam apa gitu kan. Bla bla dicerita, terus disuruh saya untuk nonton video-video di YouTube atau bertanya lewat Google atau gimana. Dari situ saya pelajari dengan diam-diam tanpa sepengetahuan seperti keluarga atau kerabat-kerabat keluarga saya, nggak ada yang tahu. Alhamdulillah saya berani untuk belajar tentang agama gitu. Dalam mempelajari tentang agama itu lewat YouTube, nonton video Dr. Zakir Naik. Saya nonton terus, yang menunjukkan saya itu seorang beliau, itu suami saya yang sekarang. Nah, saya pelajari, padahal jujur saja
semua orang di sekeliling saya nggak ada yang menyuruh saya untuk masuk mualaf, nggak ada. Cuman itu pengen tahu aja, tahu-tahu. Udah berapa lama kemudian, tiba-tiba pas akhir tahun 2017 mau masuk tahun 2018 ada yang namanya hidayah tanpa ada suruhan sebelah kiri kanan gitu. Dia dalam hati saya itu, dalam lubuk hati saya berkata, oh ternyata Allah itu cuma satu. Allah itu tidak beranak atau punya cucu atau gimana. Ternyata yang sebelumnya dibilang itu Tuhan Yesus Kristus itu seperti dengan Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah. Dan ternyata ajaran-ajaran di sebelumnya sama yang ajaran sekarang sangat jauh beda. Itu yang membuat saya kagum untuk masuk mualaf, karena saya percaya bahwa Allah itu cuma satu. Setelah begitu apa tindakannya? Apakah langsung cari tokoh ulama, ustadz, ustazah untuk minta dibimbing atau minta dihantarkan untuk syahadat atau gimana? Sebenarnya ada sedikit sih, waktu setelah mualaf ada seorang beliau yang ngajarin saya seperti mengaji, seperti ngasih tahu tentang perbedaan ajaran-ajaran Muslim sama yang non-Muslim. Alhamdulillah dari situ saya percaya, benar-benar percaya ternyata agama Islam Muslim ini adalah agama yang damai gitu. Itu yang membuat saya percaya dan kagum gitu. Walaupun makan babinya udah diharamkan. Tadi kan karena masalah makan babi kan. Ya, gimana itu risikonya tuh? Walaupun tapi sebelumnya agak susah sih, jujur. Susah melupakan yang awal masuk mualaf ya. Susah melupakan yang seperti yang saya ajarkan dari dulu. Karena yang namanya itu kan, saya itu sebelumnya kan seorang pelayan di gereja. Tapi beruntungnya mungkin hidayah itu pasti ada. Masya Allah, karena saya udah paham tentang ajaran-ajaran dan udah mulai bisa baca Al-Quran walaupun sedikit. Alhamdulillah jadi lebih matang gitu, ingat lagi masalah yang apa yang saya lakukan dari dulu. Nah, berarti sudah dapat jawabannya kan kalau tadi di awal kenapa babi itu diharapkan, padahal kan sudah diciptakan Allah gitu ya. Berarti sekarang udah dapat jawabannya ya. Udah dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajaran Islam apa yang paling menyentuh banget di hatinya Mbak Fatimah sehingga memang benar-benar yakin banget masuk Islam itu? Ajaran Islam itu yang membuat saya pertama seperti kesabaran gitulah. Memang saya mengalami sebelumnya waktu saya mualaf ujian itu banyak dari pihak konflik keluarga sama diri sendiri gitu kan. Soalnya kan pas mualaf itu langsung saya berpakaian seperti ini gitu kan. Ketika ada seorang keluarga yang benci dengan saya karena udah mualaf, disuruh tuh di kampung untuk balik di kampung. Dari situ dengan keberanian saya pulang kampung, disuruh lagi saya untuk balik ke gereja, sampai keluarga saya itu benci dari awalnya, mau dibunuh gitu kan. Sempat ya dibunuh. Tapi alhamdulillah dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, alhamdulillah ternyata semua ujian yang saya rasakan sebesar apapun, ternyata Allah itu peduli dengan kita. Jadi itu yang membuat saya lebih kagum, lebih percaya, yakin ternyata kuasa Allah itu ada. Buktinya aja waktu yang dibilang keluarga dari kampung mau dibunuh sampai mau diucapin di gereja. Kalau saya ini lahir dengan tanpa seorang ibu. Tapi alhamdulillah mungkin Allah itu lebih sayang dengan saya sendiri dengan nama Fatimah Hajara. Ternyata ada aja halangan supaya saya tidak datang ke gereja.
Walaupun di kampung itu disuruh buka jilbab atau jangan sholat, alhamdulillah bisa dilewati. Berarti itu yang membuat saya itu bisa yakin dan percaya bahwa ternyata Allah itu kuasanya itu memang benar-benar dahsyat itu. Baik, Mbak, Mbak ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat minta doa kepada sahabat Ngaji Cerdas untuk orang tua atau apa gitu. Mumpung mungkin ini kesempatan yang mungkin sekali. Assalamualaikum semuanya, kepada keluarga sama terlebih yang sudah menonton video ini. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran buat kita. Saya kasih satu pesan, seberat apapun ujian kita harus lewati, kita harus sabar. Insya Allah semoga menjadi berkah buat kita. Itu aja. Ya.